Di masa Orde Baru, terdapat 283 penerbitan dan surat kabar dengan tiras 15 juta eksemplar. Tapi 13 tahun setelah reformasi, jumlahnya melonjak hingga 1.300 penerbitan dengan oplah 25 juta eksemplar. 9 juta eksemplar diantaranya adalah surat kabar atau koran. Di masa Orde Baru, pemerintah hanya mengeluarkan izin untuk 5 stasiun televisi swasta. 13 tahun setelah reformasi, Komisi Penyiaran Indonesia mengeluarkan 171 izin televisi swasta dari 1.600 pemohon di tingkat lokal dan nasional. Media telah menjadi industri besar. Gaji pimpinan redaksi koran atau televisi bisa lebih tinggi dari menteri. Ini adalah kisah tentang seorang wartawan dan pemilik koran pada zaman di mana pers bukan semata urusan mencari iklan dan uang. Mokhtar Lubis selalu meminta kami untuk memberitakan apa saja yang menurut kami itu penting diketahui oleh umum. Jangan sampai publik itu tidak mendapatkan informasi yang perlu bagi mereka, kira-kira begitu. Asal selalu diperhatikan kebenarannya dan ya rasa keadilan dalam pemberitaan itu. Itu aja pesan Mokhtar Lubis. Kesibukan Ignatius Haryanto alias Hari Kumkum meningkat belakangan ini. Penghargaan Mokhtar Lubis atau Mokhtar Lubis Award akan kembali digelar. Ini adalah ajang tahunan yang tak hanya penting baginya. Saya kira dalam hidupnya Mokhtar Lubis dia telah menunjukkan bagaimana dia memimpin sebuah surat kabar bernama Indonesia Raya yang hidup dalam 2 periode waktu. Dan dalam 2 periode waktu itu dia telah menunjukkan bagaimana dia mencoba untuk menghasilkan sebuah surat kabar yang independen, tetapi juga di dalamnya juga mengutamakan karya jurnalistik yang baik. Indonesia Raya adalah surat kabar ketiga yang diterbitkan sejak Indonesia merdeka, setelah Harian Merdeka dan Pedoman. Harian ini terbit pertama kali 29 Desember 1949, 2 hari setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda. Haji Loving, Wakil Tinggi Mahkota Kerajaan Belanda. Mokhtar Lubis memimpin harian ini setelah mengundurkan diri sebagai wartawan kantor Berita Antara tahun 1950. Ia terlibat sejak awal pendirian, termasuk mencari modal untuk kelangsungan hidup Indonesia Raya. Koran ini dianggap oleh para pengamat media pers di Indonesia sebagai koran ya yang dekat dengan tentara karena tidak jarang mendapat bantuan keuangan dari tentara. Karena memang tentara membantu media pers yang pro Republik Indonesia untuk bersaing dengan media pers yang pro Belanda. Tapi walaupun demikian, saya melihat Harian Indonesia Raya ini independen ya. Independen. Artinya ya dari waktu ke waktu ada kritik-kritik terhadap tentara sekalipun. Walaupun mendapat bantuan keuangan dari tentara. Reputasi Harian Indonesia Raya mencuat setelah memberitakan sejumlah kasus penting yang menghebohkan. Seperti kasus Menteri Luar Negeri Ruslan Abdul Ghani yang diduga terlibat kasus manipulasi dana pemilu hingga memberitakan Presiden Soekarno yang secara diam-diam menikah lagi. Di tahun ke-6 sebagai pemimpin redaksi Indonesia Raya, Mokhtar Lubis ditangkap dengan tuduhan mendukung Dewan Banteng, gerakan yang dianggap sebagai upaya kudeta Soekarno di Sumatera Barat. Jadi ketika saya baru mulai menjadi wartawan Minggu Indonesia Raya, Mokhtar Lubis sudah dalam tahanan rumah. Tapi tidak begitu ketat penjagaan oleh polisi, cukup longgar sehingga para redaksi dari Harian dan Minggu Indonesia Raya dapat mengadakan rapat di rumah Mokhtar Lubis. Tahun 1958,
Ketika Muchtar Lubis masih berstatus tahanan rumah, Harian Indonesia Raya dibredel untuk kelima kalinya. Pemerintah meminta Muchtar Lubis mundur sebagai syarat agar harian ini tetap bisa terbit. Menjelang pemberedelan terakhir oleh pemerintah Orde Lama itu atau pemerintah Soekarno, ada konflik internal. Jadi dua pemegang saham yang saya sebutkan tadi, Saudara Hasyim Mahdan dan Saudara Sarif Indi, itu agaknya kewalahan menghadapi pemberedelan yang berulang kali, peringatan dari pemerintah, sehingga mengusulkan kepada Muchtar Lubis agar mengundurkan diri. Pemegang saham Indonesia Raya, Hasyim Mahdan, akhirnya menerbitkan Surat Kabar Indonesia Raya versi baru setelah kembali mengantongi surat izin terbit 7 Oktober 1958. Edisi yang tak melibatkan Muchtar Lubis ini tak berumur panjang. Manajemen yang pro pemerintah tidak bisa lama hidupnya. Hanya 3 bulan. Bulan Januari tahun berikut, Januari tahun 1959, Harian Indonesia Raya mati. Kami menerima surat-surat dari para agen yang memang tidak mau menjadi agen Indonesia Raya bila tidak lagi dipimpin oleh Muchtar Lubis. Pertama, dia adalah orang yang tidak mau berkompromi dengan tekanan dari penguasa, seperti itu. Dia memilih lebih baik menutup surat kabarnya ketimbang harus berkompromi dengan pemerintahan, begitu ya. Boleh diombang-ambingkan oleh sesuatu politik. Di tengah gonjang-ganjing yang mengakhiri hidup Harian Indonesia Raya tahun 1958, Muchtar Lubis menjadi orang Indonesia pertama yang dinobatkan sebagai pemenang penghargaan Ramon Magsaysay Award. Muchtar baru menggenggam penghargaan itu di tangannya tahun 1966, 9 tahun setelah ia ditahan tanpa pernah diadili. Bahwa berita tentang ada Malik bertemu dengan utusan khusus Mao Zedong itu adalah berita April Mop.